Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Selasa biasa pekan ke-27. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Di sana dikisahkan tentang Maria dan Marta. Maria dan Marta dikatakan bahwa dalam perjalanan Yesus bersama murid-muridnya, mereka tiba di suatu desa dan seorang perempuan bernama Marta menerima Yesus di rumahnya. Dan Marta ini mempunyai seorang saudara bernama Maria. Dan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, Marta dan Maria dalam menerima Yesus dengan dua sikap yang berbeda atau dua cara yang berbeda. Cara Marta adalah karena ini seorang tamu, apalagi tamu yang sangat terhormat, perlu dilayani dengan baik. Dan perlu disiapkan suatu perjamuan karena datang ke rumah, dan ini berarti suatu kehormatan yang begitu besar, dan ini tidak salah. Ketika ada tamu datang dan ada sibuk-sibuk di dapur urus melayani untuk perjamuan, itu sesuatu yang baik. Begitu juga dengan Maria. Maria duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus. Hal yang menjadi penting dalam penegasan Yesus di sini, bahwa engkau sibuk, dia katakan, "Marta, Marta, engkau khawatir, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu yang perlu, hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya." Bahwa pelayanan itu penting, hal-hal lain itu penting, tapi mendengarkan Yesus itu jauh lebih penting. Mendengarkan dia, dan ini Yesus menegaskan dia sebagai pusat. Sekalipun menyiapkan perjamuan itu penting, tetapi perjamuan yang Yesus adakan itu jauh lebih penting, yaitu perjamuan anak domba, di mana dia sendirilah yang menyatakan dirinya kepada kita sekalian dan mengikat perjanjian itu juga dengan gereja umat Allah. Saudara terkasih, Yesus sebagai pusat dari perjamuan itu, Yesus sebagai pusat dari sabda itu, maka pilihan untuk dekat dengan dia, pilihan untuk ada bersama dengan dia, pilihan untuk bersatu dengan dia, ini menjadi pilihan yang utama. Karena dari sini jugalah kita menimba inspirasi, dari sinilah kita menimba kekuatan, dari sinilah kita menimba semangat dalam pelayanan. Yesus datang mau mengalihkan dari perhatian kepada perjamuan duniawi menjadi perjamuan surgawi, di mana dia sendirilah yang menjadi pusat dari perjamuan itu. Semoga kita juga dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, kita belajar untuk senantiasa dekat dengan Yesus dan mendengarkan dia. Mengambil sikap seperti Maria bukan berarti mengabaikan pelayanan, tetapi menimba kekuatan untuk melayani. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman yang Kau nyatakan kepada kami pada kesempatan ini,
di mana kami boleh mengambil bagian dalam persatuan dengan Yesus sendiri dalam firman-Nya, dalam sabdanya. Kami juga bersyukur bahwa Engkau senantiasa hadir dan menyertai kami dalam perjalanan pesiarahan kami. Senantiasa juga membimbing dan menuntun kami di tengah segala kesulitan dan juga tantangan yang kami hadapi. Kami tetap memohon karunia Roh Kudus-Mu untuk hadir dan menguasai pikiran kami, menguasai perasaan-perasaan kami, dan menguasai tindakan-tindakan kami. Sehingga kami juga senantiasa menimba kekuatan daripada-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu, melalui sabdanya, dan menjadikan kekuatan itu dalam pelayanan hidup kami setiap hari, dalam keluarga kami masing-masing, di tengah komunitas dan lingkungan masyarakat kami. Kuatkan dan teguhkanlah kami, terutama saudara-saudari kami yang sedang sakit, semoga memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.